Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku melahirkan di Amerika saat COVID-19. Buat kalian yang nanyain kenapa sih aku jarang banget bikin video, kenapa sih aku nggak pernah bikin video lagi. Jadi alasannya karena aku waktu itu udah hamil besar dan rasanya tuh kayak males banget mau bikin video karena ribet, harus ngedit, harus siapin lighting dan lain-lain. Dan kenapa baru sekarang aku bikin video, karena hari ini memang baru ada waktu karena aku barusan aja nindurin anak aku dan ada suami aku yang ngejagain, jadi aku baru ada kesempatan kali ini. Jadi beberapa hari lalu aku udah sempet bikin kolom question di Instagram. Banyak yang nanyain, Kak, bayi di Amerika itu dibedong gak sih? Terus gimana sih rasanya ngelahirin di Amerika kayak gitu. Terus ada juga yang pengen aku nyeritain dari awal, dari yang kontraksi sampai aku melahirkan. So let's get started. Oke guys, aku bakal ceritain pengalaman aku ngelahirin di sini, dari yang aku mules kontraksi sampai aku mendapatkan baby aku. Oke. Jadi cerita awalnya itu berawal dari aku periksa kandungan aku di tanggal 29 Juni. Dan waktu aku periksa itu, dokternya ngecek cervix aku udah bukan berapa. Dan waktu dokternya ngecek cervix aku, dia masukin jarinya, oh my god, itu rasanya sakit banget. But sakit yang masih bisa aku tahan, so tidak banget. Nah, setelah dia ngecek cervix itu, ternyata udah bukaan. Jadi yang pas dokternya ngecek cervix aku itu ternyata udah bukaan 3 guys. Waktu pagi itu udah bukaan 3. Terus setelah cek cervix itu aku pulang, tapi sebelum pulang aku nganterin suami aku dulu buat potong rambut. Nah, pas potong rambut itu aku duduk nih di kursi, terus aku berdiri karena suami aku manggil aku. Nah, pas aku berdiri aku ngecek kursi aku, kursinya basah. Terus aku mikir, ini aku keringetan atau air ketuban aku pecah. Terus kayak, oh my god, aku udah posting neck pic gitu. Terus kayak aku tapi tetap posting sih, positive thinking, oke, ini kayaknya cuma keringetan. Terus setelah suami aku selesai potong, kita pulang ke rumah sekitar jam 12 atau jam 1 siangan gitu. Aku pergi nih kamar mandi, aku buang air kecil. Waktu aku buang air kecil, aku wipes private aku dan ada darah di tisunya itu. Terus aku bilang sama suami aku, kayaknya aku udah mau kontraksi deh, aku udah ada darah dan ini lumayan guys, lumayan darahnya. Terus kayak dia kamu belum, terus dia bilang kan belum lunas bla 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 gini. Terus kayak aku minta suami aku buat telepon dokternya, nanyain ini kondisi gimana. Terus kayak yang aku debat sama suami aku, akhirnya nggak jadi ditelepon. Ya udahlah, aku buat tidur aja. Nah, pas aku tidur itu aku kebangun jam 3 sore. Perut aku udah mulai mules banget, udah mules yang kayak datang hilang. Terus aku pikir kayaknya ini aku cuman kebelet pup. Akhirnya aku coba pup, oke, dan bisa pup. Terus kayak cuman pup doang. Terus kayak mulesnya tuh masih ada guys, kayak yang mulus terus gitu. Terus kayak
aku bingung dong, ini antara aku kontraksi atau aku cuman mules karena pengen mau pup. Terus kayak oh my god, aku udah nggak tahu lagi. Terus aku tunggu nih, kayak mulesnya datang hilang terus. Akhirnya suami aku bilang coba deh itu dipakai timer kontraksi, siapa tahu emang ini kontraksi nggak cuma mules mau pup doang, dibilang gitu. Terus oke lah, aku akhirnya pakai timer kontraksi. Kontraksinya itu berjalan sekitar 1 menit sampai 2 menit, jaraknya udah mulai dekat. Pertama jaraknya jauh-jauh ya, kayak 8 menit, 10 menit. Terus akhirnya semakin malam, semakin jaraknya semakin dekat, kayak yang 3 menit, 5 menit gitu. Terus akhirnya karena aku rasa ini, aku yakin aku kontraksi, akhirnya aku siap-siap mandi dan segala macam jam 8. Tapi aku nggak langsung berangkat ke rumah sakit karena aku nggak mau guys, ketika aku berangkat ke rumah sakit aku disuruh pulang lagi karena bukaannya masih dikit. Terus kayak aku nunggu nih sampai malam. Jam 8 malam aku telepon mama aku bilang sama mama aku kalau kayaknya nih aku udah mau kontraksi deh, kayaknya aku udah mau ngelahirin hari ini. Terus kayak aku bilang oh yaudah, terus kayak kita nangis kan, kayak aku sendirian di sini dan mama nggak bisa nemenin aku karena dia jauh di Indonesia. Terus akhirnya kita cuma bisa berdoa bareng-bareng, semoga aja semuanya lancar. Terus habis itu aku telepon mama aku sekitar 1 jaman. Akhirnya jam 9 itu aku ke toilet, aku buang air kecil. Dan waktu aku buang air kecil itu underwear aku udah penuh sama darah. Terus kayak oh my god, kayaknya ini beneran kontraksi dan aku harus buru-buru ke rumah sakit. Terus aku bilang sama suami aku, ini aku udah banyak darah, kayaknya kita harus udah segera ke rumah sakit. Terus dia bilang tunggu dulu 30 menit. Terus kayak oke ya, kita tunggu 30 menit karena dia karena emang dia nggak mau buru-buru. Sekitar terus akhirnya jam 10 malam kita berangkat ke rumah sakit. Terus sampai rumah sakit karena masih covid, suami aku nggak boleh masuk, cuma aku yang boleh masuk. Akhirnya aku isi data diri, akhirnya aku menuju ke ruangan, aku nggak tahu itu namanya ruangan apa, tapi yang jelas di situ dokternya ngecek cervix aku udah bukaan berapa, dan ternyata udah bukaan 6 guys. Dari yang tadi pagi bukaan 3, malamnya sekitar jam 10-an itu udah bukaan 6. Oh my god, that's amazing. Kayak aku speechless sih, kayak cepet banget, kayak bukaan 3 ke 6 itu cepet banget. Terus kayak setelah dokternya ngecek cervix aku udah bukaan 6, terus dia bilang oke, kamu ngelahirin hari ini. Terus kayak oh my god, kayak aku nervous. Terus kayak dia bilang tapi kamu harus abis ini dicek rapid test dulu ya, kayak cek aku positif covid atau enggak. Kalau semisal aku positif itu aku harus dikarantina di rumah sakit 11 hari. Dan waktu persalinan aku cuma bisa persalinan sendiri karena suami aku nggak boleh masuk. Tapi kalau aku negatif, suami aku boleh masuk. Selama aku nunggu hasilnya itu 2 jam, aku nunggu hasil tesnya itu. Oh my god, aku bener-bener berdoa semoga aku negatif, karena aku kalau positif gak kebayang aku ngelahirin sendirian. Setelah 2 jam hasilnya keluar dan aku seneng banget karena hasilnya negatif. Terus sama dokternya aku langsung dipindah ke ruang bersalin dan suami aku udah nunggu di sana, dia boleh masuk. Sampai di ruang bersalin aku dipasang epidural karena suami aku takut aku nggak bisa nahan sakitnya waktu kontraksi. Oke, aku dipasang epidural. Setelah selesai bla 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 segala macam udah dipasang, aku akhirnya disuruh istirahat. Aku istirahat nih guys, aku
tidur sih, tapi nggak nyaman karena epiduralnya itu lumayan sakit. Terus aku bangun sekitar jam setengah 6 pagi, itu tanggal 30 Juni 2020. Aku bangun jam setengah 6, terus ada perawat datang dan dokternya datang ngecek cervix aku udah bukan berapa, ada perubahan enggak, dan ternyata masih bukan 6, belum ada perubahan sama sekali. Terus si dokternya itu nyaranin aku buat miring ke kanan, siapa tahu dengan miring ke kanan air ketubannya pecah. Pokoknya mereka mau air ketubannya pecah, karena kalau dengan air ketubannya pecah itu bikin bukanya lebih cepat. Oke. Mereka nunggu sekitar 15 menit aku miring ke kanan, gak ada perubahan. Akhirnya mereka suruh aku miring ke kiri. Dari ke kiri gak ada 15 menit guys, gak ada 30 menit. Itu air ketuban aku udah pecah, kayak oh my god, rasanya aku udah pengen ngepus, rasanya bener-bener mulus banget, mulus banget, kayak nggak tertahankan. Terus habis itu perawatnya kan nungguin aku, dia bilang oh my god, aku bilang sama perawatnya oh my god aku udah nggak tahan, aku udah pengen ngepus. Terus si perawatnya bilang tunggu ya, sabar kamu, soalnya air ketubannya pecahnya cepet banget, perawat timnya belum siap. Kayak oh my god, nunggu timnya siap aku udah gak kuat, aku pengen ngepus sendiri. Terus kayak akhirnya selang beberapa menit kayak timnya datang, terus semua persiapan dan segala macam. Akhirnya aku push 3 atau 4 kali, dan I have this baby. Dia lahir jam 7.12, dan aku rasanya seneng banget dan kayak masih gak percaya aku punya anak di umur aku yang masih muda banget. I'm 20 now. Dan setelah itu buat yang nanyain aku lahirnya sesar atau normal, aku normal ya guys, karena dari tadi aku ngomong aku push, berarti aku normal. Ya udah kan, aku udah punya babynya, kita skin to skin. Waktu skin to skin itu si dokternya itu ngejahit bagian bawah aku, dia ngejahit, dan aku masih bisa ngerasain benangnya waktu dia masukin jarumnya, dia tarik benangnya, dia ikat benangnya. Oh my god, aku bisa ngerasain itu semua, dan itu sakit guys, dan itu sakit. Terus kayak udah selesai dan semuanya, aku stay di rumah sakit 4 hari 3 malam. Jadi di hari keempat aku udah boleh pulang, dan aku udah gak sabar banget buat ngerawat baby aku tanpa bantuan. Kayak yang nanyain ada nggak orang tua aku di sini, nggak ada. Mertua aku nggak ada. Jadi aku dan suami aku yang ngerawat baby aku sendirian, dari yang baby aku belum puput sampai dia puput, bener-bener kita yang ngerawat. Dari kita yang mandiin, kita yang ngerawat semuanya. Bahkan suami aku sampai rela cuti 2 minggu buat ngebantuin aku buat ngerawat baby aku. Dan aku ngerasa aku beruntung banget sih punya suami aku yang kayak dia mau ngebantuin aku, kayak yang dia malamnya ikut gak tidur, paginya masih ikut harus ngurusin waktu aku balik ke bus nyusuin, terus tidur lagi, kayak capek banget, kayak gitu. Terus buat yang nanya ASI aku langsung keluar atau enggak, jawabannya
enggak guys. Jadi kayak aku harus nunggu bahkan sampai 4 hari. Di hari keempat itu ASI aku baru keluar waktu aku mau pulang ke rumah. ASI aku baru keluar dan itu keluarnya baru yang dikit banget, kayak bening kayak butek gitu. Kayak aku bahkan nggak tahu, masih percaya ini susu air ASI atau enggak. Tapi ya sekarang ASI aku udah keluar, jadi nggak langsung keluar. Jadi aku sempet kasih baby aku formula selama di rumah sakit, tapi setelah itu aku eksklusif breastfeed. Oke, guys, apalagi ya yang ditanyain sama netizen? Oh ya, yang nanyain bayi di Amerika itu dibedong atau enggak? Jawabannya yes, dibedong. Bayi di Amerika dibedong guys, kayak di Indonesia. Aku juga bedong kok bayi aku, cuman gak sering karena bayi aku itu gak suka dibedong. Dan karena sekarang itu di sini lagi musim panas, dan aku merasa kalau dia sering dibedong itu kayak panas banget, sering keringetan, dan dia gak suka. Baby aku aja dia gak suka pakai sapu tangan atau pakai kaos kaki, dia nggak suka, selalu dicopot, bahkan sampai hilang-hilang karena sering dicopot. Dan kayak kita bahkan nggak sadar dia mencopot itu. Terus apalagi yang kayak netizen, kayaknya itu aja deh. Oke guys, sekian video dari aku. Itu cerita pengalaman aku ngelahirin di sini waktu pandemik. So see you in the next video.